303 pernyataan dari para guru besar ya, yang menginginkan untuk dilibatkan di dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Ya. Dan beberapa orang, saya ada puluhan mungkin ya, budayawan juga melakukan hal yang sama. Kita juga di aktivis ini juga melakukan yang sama gitu. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari perhatian publiknya, menurut saya justru ini perhatian paling tinggi kalau kerangka sengketa di Mahkamah Konstitusi. Tapi senangnya itu adem. Adem itu artinya kan nggak dibarengi dengan demo-demo yang inilah macam-macam merusak dan sebagainya gitu. Jadi lebih etik, lebih beradab lah kelihatan. Nah, tapi pelibatan publiknya, pelibatan pesertanya, menurut saya ini jauh lebih luas dibandingkan dengan sengketa-sengketa yang sebelumnya. Entah itu 2014, 2019 ya, sengketanya gitu. Nah, ini paling luas nih. Jadi bukan hanya masalah selisih angka ini kan yang dipermasalahkan kan? Saya kira pelibatan semua orang ini merujuk kepada dua hal. Ya, pertama adalah merasa terkikisnya moralitas etik di dalam berpolitik gitu. Dan itu yang mengakibatkan ya Romo Magnis misalnya, pakar etika seperti kita ketahui kan, dan ratusan guru besar di Indonesia itu terlibat. Dan yang kedua adalah bablasnya sebetulnya ya, pengelolaan kekuasaan dalam hal ini pemerintah, presiden, demi kelihatannya demi kepentingan pemenangan paslon tertentu. Jadi dua hal itu sebetulnya yang mengakibatkan tarikan kesertaan publik di dalam proses ini menjadi meningkat gitu. Dan syukur-syukurnya itu kan datangnya dari kelompok-kelompok yang ya intelektual, ya akademisi, gitu, ya budayawan, ya para aktivis dan sebagainya. Bukan hanya mereka yang terlibat aktif sebagai peserta pemilu kemarin ya. Oh iya. Ini kan agak beda nih kan Bang Rey. Kalau kita bandingkan 2014 pasca keputusan KPU, waktu itu kan juga terjadi demo besar-besaran. Bahkan waktu itu sampai ada mobil yang menabrak-nabrak gedung KPU, ke Mahkamah Konstitusi. 2019 bahkan lebih parah, ya kan? Sampai terjadi demo di depan Bawaslu di Tamrin itu, tembak-tembakan dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya bukan hanya datang dari peserta pemilunya saja. Waktu itu kan tim salah satu paslon gitu ya, yang aktif berdemo. Ini kan enggak nih, adem, masyarakatnya adem, semua yang mengajukan gugatan juga pendukungnya adem ayem, tetapi ini cukup keras di persidangan gitu ya. Itu yang saya sebut tadi, kalau konteksnya pelibatan publik ini terbesar. Yang Anda sebutkan itu kan ya pelibatan peserta pemilu, pelibatan pasangan calon kan, bersama dengan jejaringnya dia. Artinya apa nih Bang? Artinya saya sebutkan tadi, karena orang melihat dua hal yang sangat mencemaskan pada demokrasi Indonesia di masa yang datang. Pertama adalah tergerusnya moralitas etik di dalam berdemokrasi. Orang seperti mengabaikan itu. Ya, seperti yang tentu contoh terbesarnya itu adalah keluarga Pak Jokowi kan. Dengan tidak ada malunya, seperti tidak ada standar moralnya, ya kan, mengajukan anaknya untuk maju sebagai calon wakil presiden, lalu bagi-bagi bansos yang sekarang ini diuji kan di Mahkamah Konstitusi. Dua-duanya tuh, baik poin terkait dengan pelibatan anaknya sebagai calon wakil presiden terkait dengan administrasi maupun substansinya. Nah, yang kedua adalah soal bansos ini kan. Nah, yang kedua yang menjadi konsen publik itu adalah soal makin dengan pelaksanaan Pilpres 2024 ini, kemerosotan demokrasi kita makin terjun bebas gitu loh. Gitu. Nah, itulah yang membuat ya para akademisi, kemudian guru besar, profesor, macam-macam itu terlibat. Jangan sampai pemerosotan demokrasi ini makin dalam, ya, karena kalau sekali kita masuk ke jurang itu, sulit lagi untuk bangkit. Kita butuh 30 tahun ya, di era Pak Soeharto untuk kemudian merebut kembali reformasi. Nah, reformasi usianya baru beranjak 25 tahun, tapi turunnya drastisnya luar biasa gitu. Nah, kalau sampai turun lagi, mungkin kita akan mengalami masa kelam berdemokrasi, berbangsa, bernegara ya setidaknya 30 tahun seperti dialami oleh Orde Baru. Artinya berapa gitu? Artinya 1 atau 2 generasi politik kita hilang dari kepemimpinan nasional gitu. Nah, ini menurut saya yang membuat
tokoh-tokoh ini ya kan, guru besar, akademisi macam-macam terlibat di dalamnya. Itu menahan. Kalau kita susah untuk meningkatkan, setidaknya kita menahan, jangan sampai makin merosot gitu loh. Karena Anda lihat misalnya di undang-undang rancangan undang-undang DKJ itu semua tarikannya jelas. Ada tiga tuh poin. Poin pertama daerah khusus Jakarta ya. Ya, khusus Jakarta, tapi memperlihatkan kemerosotan demokrasi itu. Pertama adalah soal kewenangan pusat yang begitu besar untuk pengelolaan DKI Jakarta. Ya, teman-teman, salah satu tuntutan dari kubu 01 dan juga 03 supaya Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi di Pilpres tahun 2024 ini, sehingga Mahkamah Konstitusi ketika Mahkamah Konstitusi menerima gugatan mereka bahwa pemilu akan diadakan secara ulang lagi, maka Prabowo baru mencari cawapresnya lagi, karena di situ dikatakan bahwa Gibran mereka minta untuk didiskualifikasi. Nah, teman-teman, apakah ini bisa nanti dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi? Nanti kita tunggu pembacaan putusan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi nantinya. Ya, menyoal tuntutan MK diskualifikasi Prabowo Gibran. Konstitusi MK memutuskan mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Nah, bukan hanya Gibran didiskualifikasi di sini, teman-teman, Prabowo juga, pasangan nomor urut 2 katanya di sini. Demikianlah salah satu petitum pokok perkara yang dimintakan dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 di MK oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 atas nama Haji Anies Rashid Baswedan dan Dr. Muhaimin Iskandar, maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 atas nama Haji Prabowo Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. H.M. Mahfud MD. Kemudian dalam posita permohonan kedua paslon baik nomor urut 1 maupun nomor urut 2 yang kemudian dikuatkan dengan alat bukti khususnya ahli di persidangan MK, pendaftaran paslon nomor urut 1 Prabowo Gibran oleh Komisi Pemilihan Umum KPU adalah tidak sah, karena dalam penerimaan pendaftaran paslon Prabowo Gibran oleh KPU ada cacat hukum. Nah, di sini dikatakan Prabowo Gibran tidak sah karena pencalonan Gibran ada pencatatan cacat secara hukum. KPU ketika menerima pendaftaran paslon Prabowo Gibran pada 25 Oktober 2023 masih menggunakan PKPU nomor 19 tahun 2023 yang belum menyesuaikan dengan putusan MK nomor 90 PUU 21 Romawi 2023 tanggal 17 Oktober 2023. Nah, teman-teman, ternyata ketika KPU menerima pendaftaran paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran ini, maka masih menggunakan PKPU nomor 19 tahun 2023 dan belum menyesuaikan dengan putusan MK yang baru. Ya, kita lanjut. Pada pasal 13 ayat 1 huruf Q PKPU nomor 19 tahun 2023 menyebutkan syarat usia untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah Q berusia paling rendah 40 tahun. Sedangkan Gibran pada saat mendaftar sebagai bacawa pres bersama Prabowo sebagai baca pres belum memenuhi syarat usia paling rendah 40 tahun. Diskusi hukum yang menarik diajukan. Apakah karena KPU saat menerima pendaftaran Gibran yang usianya belum memenuhi syarat usia paling rendah 40 tahun adalah tidak sah? Apakah KPU saat menerima pendaftaran paslon Prabowo Gibran masih menggunakan PKPU nomor 19 tahun 2023 cacat hukum? Apakah MK berwenang mendiskualifikasi paslon Prabowo Gibran? Nah, di sini dari keterangan ahli, teman-teman,
Salah satu ahli hukum yang diajukan oleh paslon Anies Mohaimin adalah Ridwan, Guru Besar Hukum Administrasi Negara HAN Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Nah, apa yang disampaikan oleh Ridwan ini bahwa dalam keterangannya Ridwan menyatakan pendaftaran Gibran sebagai bacawa pres yang diterima oleh KPU pada tanggal 25 Oktober 2023 adalah tidak sah. Ya, ternyata pendaftaran Gibran tidak sah di KPU. Pasalnya saat KPU menerima pendaftaran tersebut masih berlaku PKPU nomor 19 tahun 2023. Oke, kita lanjut. Menurutnya dalam proses pemilu, aturan hukum yang berlaku tidak hanya menggunakan undang-undang dalam hal ini. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tetapi juga berdasarkan peraturan PKPU. Nah, kemudian saat itu KPU masih memberlakukan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 di mana menentukan syarat usia paling rendah 40 tahun. Sedangkan Gibran belum berusia 40 tahun, maka pendaftarannya cacat hukum. Nah, ini yang disampaikan oleh ahli hukum dari saksi ahli dari kubu 01 bahwa pendaftaran Gibran pada saat itu tidak sah. Artinya cacat hukum. Kedua, menurut Ridwan, di lingkungan kekuasaan kehakiman termasuk MK, produk hukum yang dikeluarkan disebut sebagai putusan atau vonis. Sifat vonis menurut dia harus dilakukan perbuatan hukum lain untuk melaksanakannya. Jadi menurut dia putusan vonis MK itu tidak secara otomatis berlaku. Agar putusan MK nomor 90 PU 21 Romawi 2023 tanggal 17 Oktober 2023 berlaku, maka KPU harus menindaklanjutinya dengan mengubah PKPU nomor 19 tahun 2023 menyesuaikan dengan putusan MK nomor 90 PUU 21 Romawi 2023 itu. Nah, teman-teman, ini yang dipermasalahkan bahwa ketika KPU menerima pendaftaran Gibran, maka belum diubah aturan atau putusan yang disesuaikan dengan putusan MK yang baru pada saat itu tentang batas usia capres-cawapres. Sehingga dari sini dikatakan bahwa pendaftaran Gibran tidak sah. Masalahnya menurut Ridwan, KPU saat menerima pendaftaran Gibran sebagai bacawa pres belum mengubah PKPU nomor 19 tahun 2023 yang masih mensyaratkan batas usia paling rendah 40 tahun. Nah, ternyata bahwa ketika Gibran mendaftarkan sebagai calon wakil presiden, maka KPU belum mengubah syarat batas usia paling rendah. Ya, di sini masih menggunakan paling rendah 40 tahun, sedangkan Gibran masih belum mencapai 40 tahun pada saat itu. Sehingga ini yang terus digali atau terus dikejar oleh kubu 01 dan juga 03 untuk mendapatkan satu keadilan dan kejelasan hukum. Terima kasih, berikan komentar Anda, sampai jumpa di video berikutnya.